Halo, perkenalkan saya Kartika Suci Rahayu dengan NIM 202508011137. Di sini saya membuat mini project yaitu sistem kasir toko yang sebelumnya sudah pernah saya buat, dan di sini saya telah mengimprovisasi codingan saya. Di sini saya akan bahas satu-satu. Pertama di sini ada import OS, import JSON, dan from datetime, import datetime. Ini apa sih? Ini adalah 3 modul dari library standar Python. Ya, jadi si import OS ini digunakan untuk operasi sistem file. Misalkan untuk mengecek apakah folder atau file ada di os.pet.axis. Meski di kode ini belum dipakai langsung, ini praktik umum saat bekerja dengan file. Jadi ini tuh harus ada. Lalu ada import JSON. Import JSON digunakan untuk membaca dan menulis file riwayat transaksi JSON yang ada di sini. Ya, jadi import JSON ini untuk menampilkan atau membaca dan menulis file di riwayat transaksi.json ini. Nah, di sini ada json.loadf ya di codinganku. Nah ini itu berfungsi untuk membaca isi file JSON menjadi list Python gitu. Lalu di sini ada from datetime, import datetime, digunakan untuk mencatat waktu transaksi secara otomatis. Jadi yang muncul di struk terakhir txt ini. Nah, di sini karena dia ada waktu ya. Nah, waktu ini tuh muncul karena di codinganku ini aku menggunakan library from datetime, import datetime gitu. Jadi dan disimpan langsung ke riwayat si JSON ini. Nah, ada di sini. Jadi ketiganya adalah built-in library Python. Jadi tidak perlu install tambahan, langsung bisa dipakai. Lanjut, aku akan menjelaskan fungsi file dan exception handling yang aku improvisasi di codinganku. Jadi aku akan bahas file handling dulu. File handling ini aku improvisasi, aku menambahkan fungsi file handling ini untuk menyimpan struk. Jadi dengan adanya fungsi file ini aku bisa menyimpan struk terakhir .txt ini. Jadi setiap kali transaksi selesai, struk otomatis disimpan ke file txt sehingga bisa dibuka kembali kapan saja tanpa harus mengulang program. Nah, lalu aku juga menggunakan fungsi file ini untuk menyimpan riwayat di riwayat transaksi JSON ini. Jadi setiap kali transaksi disimpan permanen ke file JSON, data yang disimpan meliputi kasir, total belanja, diskon, metode bayar, status member, dan daftar produk ya, seperti yang ada di sini. Lalu dengan fungsi file ini juga setiap kali program dijalankan ulang, riwayat transaksi sebelumnya otomatis dibaca dan ditampilkan, jadi data tidak hilang meski programnya ditutup gitu ya. Lanjut aku bahas fungsi file exception handling. Jadi aku menambahkan fungsi exception handling ini untuk agar input guna yang tidak valid. Jadi jika kasir itu salah ketik, misalnya memasukkan huruf saat diminta angka untuk harga atau jumlah produk, program tidak langsung crash, melainkan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Nih ada di sini ya. Nah, kalau si kasirnya atau si usernya itu salah input, dia akan langsung muncul ini dan meminta input ulang, jadi nggak langsung crash. Nah, terus juga jika di riwayat transaksi JSON ini di sini atau belum ada atau pertama kali dijalankan, program tuh nggak langsung error, tapi otomatis membuat riwayat baru dari
kosong. Jadi ini tuh nggak akan error ya kalau si filenya ini nggak ditemuin. Lalu jika itu file rusak, nah jika isi file JSON ini tidak terbaca karena rusak, program tetap berjalan normal dengan mereset riwayat gitu ya. Jadi tidak akan yang namanya crashing. Nah, gimana jika nggak punya izin akses file? Jika sistem menolak pengisian file karena masalah permission, program menampilkan pesanan peringatan tanpa menghentikan proses kasir ya. Jadi kalau tanpa fitur ini, fitur fungsi file dan exception handling ini, data transaksi hilang saat program tutup, jadi data tersimpan secara permanen. Terus programnya crash jika input salah, jadi program tetap berjalan saat minta input ulang. Terus program crash jika file tidak ada, jadi program tetap jalan dan membuat file baru gitu ya. Di sini simpan struktur file, tampilkan riwayat transaksi gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.